Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yasrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita semua taufik, hidayah, inayah, pertolongannya kepada kita agar dapat berkumpul di majelis rutinan kita ini. Semoga dengan perkumpulan kita ini selalu diberkahi, dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Dan tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada keharibaan kita, suri tauladan kita, panutan kita, ikutan kita, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita minggu lalu dalam kitab Terjemah Safinatun Najah, Paduan Fikih Dasar Mazhab Imam Asy-Syafi'i, halaman 26. Yang mana kita sudah mempelajari tentang bab haid dan bab nifas, yang mana itu diantara bab yang paling ngalih dijelaskan biasanya di pondok pesantren, khususan bagi lakian biasanya di pondok pesantren putra tuh kan, karena laki-laki ini kadada datang haid lawan kada datang nifas gitu, ngalihnya jelasakan. Mungkin bila di putri tanya nyaman gini karena masuk tagawi, soalnya bila di putra kada. Alhamdulillah kita sudah beres menjelaskan tentang bab haid dan bab nifas. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan terusan daripada bab salat. Apa itu? Faslun a'idharus salat itsnan, an-naum wan nisyan. Salat bermula pasal hadzal fasal, bermula ini suatu pasal menjelaskan tentang uzur terhalang daripada mengerjakan salat pada waktunya. Itu ada dua. Pertama dengan sebab tidur, yang mana tidurnya sudah dijelaskan minggu lalu ya kalau lah. Kita ulang sedikit. Tidur itu kenapa termasuk uzur salat? Nah, penjelasan tidur di sini apa? Ayyakunu udhran idana ma qabla dukhulil waqti. Yang pelajaran minggu lalu sebelum masuk waktu itu guring. Nah, guring nangka itu maksudnya hendak zuhur misalkan, sebelum zuhur inya guring dah. Nah, itu di situ guringnya. Tidur yang dianggap uzur tuh tidur sebelum masuk waktu salat. Seandainya kita sampai yang zuhur nih, sebelum zuhur guringnya kailulah misalkan. Wa amma idana ma ba'da dukhulil waqti fala yu'tabaru udhran illa idza kana min 'adatihi al-qiyamu minan naum qabla khurujil waqti aw awsa thiqatan yu'izuhu qabla khurujil waqti. Kita ulang sedikit pelajaran minggu lalu. Apabila orang tadi tidur sebelum masuk waktu zuhur misalkan, kayak waktu guring kailulah misalkan, kan guring kailulah itu sunnah hukumnya. Nah, guring jam 12 misalkan atau jam 11 guring. Imbahnya guring sekalinya waktu zuhur masuk, sudah kada tabangunan sampai waktu asar.
tak orang azan asar tak bangunnya dikiranya azan zuhur, pasti diceknya azan asar. Itu apakah berdosa meninggalkan sholat zuhur? Kada. Karena apa? Guringnya sebelum masuk waktu zuhur. Itu yang pertama. Uzurnya nangka itu. Tetapi apabila orang tersebut tidur setelah masuk waktu zuhur, pas orang azan zuhur, aku hendak berubah satu mat ya berubah. Sakalnya tak guringan. Pas orang azan zuhur, inya tak guringan. Nah, sudah masuk nih waktu zuhur. Fala yu'tabaru udhran, maka tidak dipandang uzur. Andai katanya tak guringan tadi sampai masuk waktu asar, azan asar, zuhurnya tadi berdosa. Karena inya guring imbah masuk waktu zuhur. Paham gak situlah? Nah, masuk waktu zuhur. Illa idza kana min 'adatihi, melainkan apabila adalah daripada kebiasaannya. Contohnya kayak apa? Bangun dari tidur sebelum keluar waktunya, ini sudah terbiasa nih. Setiap kali orang azan zuhur barabah satu mat jatah guringan, tetapi kebiasaan inya nih pasti bangun jam 2 sebelum keluar waktu zuhur tuh bangun dehnya, pasti tak bangun. Seperti itu apakah guringnya dilarang? Kada masalah. Karena inya terbiasa bangun sebelum keluar waktu sholat tuh kada apa-apa, kada masalah. Yang pertama. Atau orang tadi mewasiatkan kepada orang yang dapat dipercaya membangunkannya sebelum keluar waktu, kada masalah jo guring. Misalkan di zuhur sudah barabah satu mat ya, ada bisi kawan-kawan ya, aku berpesan nawan ikam, tolong bangunakan aku jam 2 misalkan, atau jam 1 bangunakan aku hendak sembahyang zuhur. Kawan tadi dapat dipercaya, boleh guring. Apabila sudah jam 1 dibangunkan kawan, bangun tadi kan menyuruh aku membanguni ya. Bangunnya tuh ada masalah guring waktu masuk waktu sholat, karena ada teman yang dapat dipercaya membangunkan orang tersebut, tuh ada masalah. Yusannu iqazu man nama qabla khurujil waqti, dan disunahkan membangunkan orang yang sedang tidur sebelum masuk waktu, tuh sunnah hukumnya. Contoh misalkan nih kita berisi kawan sedang musafir kemana atau apa, berdua kita kawan kita tadi, kawan kita nih guringnya pas hendak masuk waktu zuhur, kita nih kada guring kan, ada kawan kita guring tuh, kita sunnah hukumnya membangunkan kawan 5 menit lagi zuhur. Nah itu sunnah hukumnya, bangun 5 menit lagi zuhur tuh sunnah hukumnya. Wa yajibu iqazu man nama ba'da dukhulil waqti, dan hukumnya wajib membangunkan orang yang tidur sesudah masuk waktu. Nah, kita bisi kawan kayak tadi kisahnya pulang. Kawan kita guring pas masuk waktu azan zuhur misalkan, pas azan zuhur tadi hukumnya kita wajib membangunkan kawan tadi. Kada sunnah lagi, yang sunnah sebelum masuk waktu itu sunnah hukumnya. Tetapi apabila sudah masuk waktu itu hukumnya wajib kawan bangun azan zuhur sudah tuh wajib hukumnya. Andai kata kawan tadi kada bangun, tanggung jawab kita jatuh karena sudah membangunkannya. Paham gak setelah? Nah itu yang pertama. Uzur salat yang kedua napa? Anisyan, lupa. Kayak pak lupa nih kayak pak sambahyang termasuk uzur lupa nih. Nah di dalam kitab Taqriyatus Sadidah ada jelaskan an-nisyan yakunu udhran idza kana sababuhu amran mubahan. Lupa ini dianggap uzur salat. Yakunu udhran adalah dianggap uzur salat apabila adalah sebab lupanya tadi itu perkara yang mubah. Mungkin di sini perkara yang mubah bisa kita contohkan orang pangantinan mulainya jam 11 siang, ada nangka itu jam 11 sih siang atau jam 10 siang mau. Contohnya kayak apa di wadah kita kebiasaan misalkan pengantinan mulai jam berapa? Jam 7 kah? Jam 8 lah. Nah jam 8 ada tempat yang dimana mulai pengantinannya jam 11 jam 10 di Garogot. Di Garogot tuh bila pengen ke sana pengantinan orang mulai jam 11 ke jam 10 tuh. Tuntungnya orang asar. Nah di sana di Garogot kebiasaan kayak itu. Nah apabila kayak tadi kejadiannya tuh nih lupa andai katanya nih orang ini kan pengantin kalapahan kalau lah kada kau kaubaran ibarat orang datangan macam-macam. Nah andai kita keadaan pas pengantinan tadi lupanya hendak sampai yang zuhur nih saking anunya lupa atau jauh kalapahan. Nah sampai masuk waktu asar ini dilupa, lain besengaja kada sambayang lain. Nih dasar mula kalupaannya nih, kada ingat waktu zuhur tuh kada ingat. Karena mungkin kelapahan kan dan lain sebagainya kada ingat. Sampai waktu asar hanya tak ingat, astagfirullah aja. Waktu zuhur tak lewat. Nah, yang kada ingat kayak tadi itu dianggap uzur. Paham gak sih itulah?
karena kada ingat beda lah misalkan ingatnya wajib sembayang kayak apa misalkan satu mat kabahilah sembayang itu, tetapi ada di antara ulama mungkin di luar mazhab kita ada yang membolehkan bahwasanya karena kesibukan banyak itu menjamak. Mungkin ada di luar mazhab Syafi'i, mazhab Imam siapa kan itu Suhulun membaca di dalam kitab Yaqutun Nafis kalau ada salah di sana. Ada yang membolehkan karena uzur kalau kalapahan kesibukan kan. Nah, di jamaknya sampai yang tadi. Sampai yang zuhur digabung lawan sampai yang asar atau juga sampai yang asar digabung lawan sampai yang zuhur karena kesibukan tadi. Tapi andai kata lupa nih kisah lupa di sini kan lupa karena apa-apa tadi? Lupa orangnya sampai ke waktu asar. Nah, kada ingat astagfirullah jah waktu zuhur kaliwatan tuh dianggap uzur. Yang kada uzur lupa kayak apa contohnya? Nah, di sini yang tidak dianggap uzur lupa. Wa amma idza kana makruhan aw haraman fala yu'dzar. Dan apabila adalah lupanya tadi disebabkan karena perkara yang makruh atau perkara yang haram, maka tidak ada uzur. Contohnya nang kayak apa? Mungkin kebiasaan kita. Contohnya di sini bisa kita pahami kayak kita masuk ke dalam mall atau di Banjar big mall. Kan kita biasa kan asar masuk ke big mall lah. Big mall tuh kan tahu timbul-timbul tengah malam hari bujuran tuh. Kita ini kan kengaran big mall tuh kan karena matahari karena apa kan tahunya rame aja. Dan banyaknya itu masuk ke big mall misalkan ke mall tuh imbas sembahyang asar masuk pas keluar jam 9 malam tuh kayak mana sampai maghribnya. Maka di mall itu kan macam-macam ada yang buka aurat kan sesuatu yang kada cocok lah bagi kita kalau lah. Nah di mall tuh macam-macam ada yang buka aurat dan lain sebagainya tuh termasuk dalam kategori makruh bahkan sampai haram mungkin karena melihat aurat orang lain kalau lah. Nah di situ kada dianggap uzur lupanya misalkan astagfirullahaladzim aku kelupaan ya karena aku kelawasan di mall ya itu kada dianggap uzur karena di mall tadi tempat macam-macam mungkin makruh bisa juga mungkin juga haram ya kalau lah. Haram apabila memandang sesuatu yang kada dibolehkan dalam agama kita kayak memandang aurat kan banyak di mall tuh macam-macam tuh apalagi buhan non Islam kan banyak itu non Islam gini bahkan mungkin buka aurat di sana nah kayak itu nah andai kita lupa di dalam demikian itu tidak dianggap uzur itu lupanya. Di dalam kitab Taqriyatus Sadidah ditambah lagi 2 uzur salat di dalam kitab kita kan Safinatun aja ada 2 aja. Nah di dalam kitab Taqriyatus Sadidah ada tambahan 2 jadinya 4 uzur salat. Yang ketiga apa? Al-jam'u baina salatain ay taqdimus salati an waqtiha au ta'khiruha anhu. Uzur salat yang ketiga menjamak di antara 2 salat itu dianggap uzur salat juga. Kenapa? Taqdimul salati mendahulukan salat daripada waktunya atau melambatkan salat daripada waktunya. Ya kalau lah biasa kita misalkan salat tepat waktu kan zuhur masuk atau zuhur sembahyang kita kalau lah. Nah sedangkan kategori menjamak nih didahulukan kalau lah. Zuhur dilajuakan ke waktu asar. Waktu maghrib didahulukan ke waktu isya. Itu dianggap uzur juga karena sebab kenapa kita musafir itu termasuk uzur salat juga di dalam kitab Taqriyatus Sadidah. Wa dzalika lil jam'i dan demikian itu bagi salat menjamak bainaha di antara itu salat wa baina salatil ukhra dan di antara salat yang lain bisa babi safar karena sebab musafir. Bahkan misalkan kita nih sedang musafir nih keluar kota dianjurkan sembahyang tepat waktu kan misalkan azan zuhur sembahyang zuhur, azan asar sembahyang asar atau lebih afdal menjamak kah? Kira-kira temannya afdal sembahyang tepat waktu atau menjamak kah? Kira-kira hatan kita musafir nih. Lebih afdal menjamak. Nah, itu. Karena menjamak nih di antara keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya misalkan kita musafir nih musafir jauh misalkan kita dari sini tahu ke Banjar atau ke Barabai kan jauh itulah. Kita dianjurkan benar misalkan waktu sampai yang zuhur menjamak aja langsung zuhur lawan asar. Maghrib lawan isya, subuh kada kudu dijamak lah. Subuh kada kudu dijamak, adanya zuhur lawan asar, maghrib lawan isya. Tuh subuh kada kudu dijamak. Nah, dengan sebab musafir atau karena sebab sakit kawajo dijamak. Misalkan kita nih sakit, benar saking sakitnya menggigil kada coba apa-apa, tapi ada beberapa syarat sakit. Tapi andai kita nih sakitnya luar biasa saking andai kita ku salat sebuting kalapahan benar ya. Itu boleh juga menjamak salat zuhur lawan maghrib, zuhur lawan asar, maghrib lawan isya boleh aja karena sebab sakit tadi. Nah.
Lain koler lain lah, lain koler kada kudu jamak koler. Yang kawani tadi sakit dengan sebab sakit atau musafir atau karena sebab hujan. Nah, di sini disebutkan juga hujan ke wajah musafir. Mungkin wah ini kada kawa kalau lah hujan ke wajah kita pakai payung ke masjid atau dan sebagainya, mungkin kisah orang dahulu nih yang karena sepeda motor, karena payung, karena kendaraan dan lain sebagainya, hujan dihitung juga uzur untuk menjamak sholat. Nah, yang keempat apa? Ikrah, dipaksa atau dipaksa. Nah, uzur sholat juga ikrah. Bi ayyukraha ala ikhraj salati an waqtiha, dengan bahwasanya dipaksa orang tersebut atas keluar daripada salat daripada waktunya. Ini dipaksa ikam jangan sampai yang zuhur kecuali imbah keluar waktunya, itu dipaksa nangka itu termasuk uzur juga. Fa yu'dzaru fi dzalika dzaka tawaffarat syurutul ikrah, tetapi maka yu'tadzar dianggap uzur terpaksa ini apabila sempurna syarat-syarat dipaksa. Apa syarat-syarat dipaksa nih? Jadi kawanya nih dianggap uzur nih yang dipaksa tadi keluar daripada waktu sembahyang, hanya sembahyang dianggap uzur. Ada 4 syarat. Syarat pertama, qudratul mukrih ala tahqiqi ma haddada bihi bil wilayatin au taghallubin. Kuasanya orang yang memaksa atas meyakinkan sesuatu yang dia paksa dengannya dengan kekuasaan atau kekuatan. Contohnya kayak ini. Misalkan nih kita dipaksa seseorang, tetapi seseorang yang memaksa kita nih beisi wilayah. Contoh wilayah kayak apa di sini disebutkan? Contoh wilayah itu kayak orang yang berkuasa, orang bahari kan kayak sultan, kayak raja. Ikam misalkan sambayang zuhur dalam waktunya jangan kubunuh aja. Nah, nangka itu. Kita ini kan rakyat biasa kan disuruh raja misalkan ikam biar sambayang zuhur tepat waktu jangan kubunuh. Tuh orang yang mampu membunuh, andai kata kita sambayang tepat waktu dibunuhnya kawa. Tuh kita andai kita badundi sampai waktu asar hanya sambayang zuhur dianggap uzur. Karena yang memaksa tadi mampu melaksanakan apa yang dia ucapkan. Paham gak setelah? Itu mampu. Karenanya kuasa. Atau juanya tadi bisi kekuatan orang ini kuat benar. Andai katanya menyambat dasar maunya gawi ikam misalkan sambayang zuhur tepat waktu pecahan kubunuh ya. Andai kata kita sambayang dasar mulainya bunuh suah kejadian kayak itu misalnya di lain tempat inya menyuruh orang andai kata ikam sambayang zuhur pecahan kubunuh, pas orang tadi sambayang zuhur pecahan dibunuhnya, kita nangka itu juga kejadian kita tunda sampai waktu asar hanya kita sambayang kada masalah karena dianggap uzur karena inya mampu melaksanakan apa yang dia ucapkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, syarat yang untuk dipaksa nih apa? Syarat supaya diuzur dipaksa. Ajazul mukrah an dab'i ma ukriha biharabin au istighatsah. Lemahnya orang yang dipaksa daripada menolak sesuatu yang ukriha yang dia dipaksa dengannya dengan sebab lari atau dengan minta tolong. Orang yang misalkan kita nih sebagai orang yang dipaksa, kita nih kadang mampu minta tolong ada kawa, siapa kau menolong, inya nih berkuasa benar atau kuat benar, atau juga kita nih kadang kau jual lari di pasungnya, nah di pasungnya kau lari itu dianggap uzur juga. Nah, bil harabin dengan sebab lari atau dengan sebab minta tolong kada kawa itu dianggap uzur juga. Yang ketiga, zannul mukrah annahu inimtana'a fa'ala mukrihu ma khawwafa bih. Menyangka orang yang dipaksa dengan bahwasanya dia jikalau mencegah dia tercegah akan memperbuat apa yang disuruh orang yang memaksa dengan sesuatu yang apa dia takuti. Contohnya kayak tadi pulang, nih kita nih sebagai orang yang dipaksa nih, orang yang memaksa kita tadi, andai kata ikam kada sambayang zuhur di luar waktu jangan kubunuh, kita nih yakin ini pacangan membunuh kita sambayang di waktu asar kada masalah lagi. Karena kita yakin zon tuh 75%, hampir yakin sudah kita menyangkakan zon ya lah 75% sudah kita menyangka bahwasanya andai kata kita sambayang tepat waktu dibunuhnya itu kita kada masalah menunda sambayang ke waktu asar misalkan tadi. Nah, yang keempat yang terakhir Allah takuna hunaka qarinatul ikhtiyar, bahwa tidak ada di sana tanda-tanda pilihan. Andai kata ada tanda-tanda pilihan misalkan kayak ini. Biar orang yang memaksa kita, andai kata ikam hendak sambayang zuhur di dalam waktunya, bayar 1 juta aja. Nah, andai kata ada pilihan kayak itu, kita besi duit 1 juta, kita julung 1 juta,
kada apa kita sambayang zuhur. Andai kata niat namanya apa gitu. Andai kata ikam sambayang zuhur tepat waktu, kada masalah, tapi bari aku 1 juta, kita kada bisi duit 1 juta nih, kita ibarat kada pi berduit juga kan. Kita kada apa-apa tadudi ke waktu asar karena kita pertama karena duit kita membayari kan, dan yang kedua itu pilihannya ada 2 aja karena pilihan lain. Nah itu kada masalah kita tadudi sambayang zuhur ke waktu asar. Ada 4 syarat tadi. Apabila pun kada masuk kodang itu kan sembahyang di waktu asar, itu sembahyang zuhurnya kada berdosa, dianggap uzur tetapi wajib diqadha. Nah maksudnya nah itu wajib diqadha tetap. Lanjut lagi kita masuk ke syarat sah salat. Nah sedikit barang kita masuk ke bab syarat sah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat sah salat faslun ay hadza faslun, berumah ini suatu pasal yang mana pasal ini menjelaskan tentang syurutu sholati tsamaniyatun. Bermula pasal ini menjelaskan tentang syarat salat itu ada 8. Nah, syarat sah salat di sini ada 8, sedangkan di beberapa kitab ada disebutkan ada 7 aja. Nah, sedangkan dalam kitab kita ini ada 8. Syarat sah salat yang pertama, thaharatul hadatsain, suci daripada 2 hadas. Apa itu 2 hadas? Hadas besar dan hadas kecil. Nah, itu 2 hadas. Disebutkan dalam kitab Taqriyatus Sadidah yang dimaksud dengan taharatu 'anil hadatsain, falau shalla biduni taharatin walau nasiyan lam tasih. Maka jikalau seseorang tersebut salat dengan ketiadaan bersuci, artinya ini sambahyang kada bersuci, walau nasian sekalipun lupa, lam tasihhu, maka kada sah salatnya. Kita ini sambahyang kan wajib baudu atau bersuci. Nah, apabila orang tersebut sambahyang tanpa bersuci, misalkan itu sambahyangnya kada sah, lam tasihha. Tetapi andai katanya ini pang sambahyang, ini nih keingatan baudu pas saratan sambahyang, pas imbah sambahyang, habis dia sambahyang, astagfirullahaladzim, aku tadi sembahyang kada baudu jah, kelupaan jah. Nah, apakah itu demikian? Wa yuthabu ala qasdihi faqat, maka diberi pahala atas tujuannya saja. Tujuannya sembahyang kan gara-garanya kadanya ini lupa, lainnya kada bisa, lain bahasa ngaja sembahyang kada baudu lain. Ini sembahyangnya sembahyang tapi kada ingat bahwa saya ini kada basuci atau kada baudu sembahyang, imbah sembahyang kaingat, hanyarnya nih kaingatan, astagfirullahaladzim, aku tadi sembahyang kada baudu jah. Nah, itu diberi pahala atas tujuannya sembahyang, diberi pahala, la ala fi'lihi, tidak atas perbuatannya. Artinya bila perbuatannya tetap wajib diulang sembahyangnya, diulangi. Pahalanya dapat karena nyati niat hana sembahyang kan, dikiranya baudu padahal kada baudu, sembahyangnya pas imbah sembahyang kaingatan, astagfirullah aku kada ingat baudu. Tuh pahalanya dapat gara-gara manggui sembahyang, tetapi perbuatannya wajib diulang karena sembahyangnya kada sah. Paham itulah. Kama yuthabu ala qiraatil Qur'an illa idza kana junuban. Sebagaimana diberikan pahala atas orang yang membaca Quran kecuali, nah, kan orang membaca Quran itu kan kayak kita nih. Kita kada berwudu, apakah boleh membaca Quran? Boleh. Yang kada boleh itu apa? Menyentuh mushaf gitu. Yang kada boleh kalau lah. Kita kada berwudu menyapai mushaf, haram hukumnya kada boleh. Tetapi yang kata kita membaca Al-Qur'an tanpa berwudu, apakah boleh? Boleh. Nah kayak itu juga kesannya tadi. Tadi kan tujuannya sambahyang, ini kada ingat bahwasanya basuci, imbas sambahyang hanya ingat astagfirullah aku kada ingat basuci sambahyang tadi. Itu sambahyangnya dapat pahala tetapi perbuatannya wajib diulang, sambahyangnya kada sah, wajib diulang. Sama juga kayak membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, kita membaca dapat pahala, tetapi andai kata kada bersuci menyentuh Al-Qur'an itu hanya berdosa. Membaca Al-Qur'annya kada masalah. Illa idza kana juban, kecuali melainkan apabila adalah junub, maka orang yang junub membaca Al-Qur'an itu hukumnya haram. Nah, membaca Al-Qur'an lah, tujuan membaca Al-Qur'an itu hukumnya haram. Tetapi andai kata kada junub, kita membaca Al-Qur'an kada masalah. Yang masalah itu andai kata kita membaca Al-Qur'an menyentuh mushaf tanpa berudu. Nah, menyentuhnya tuh, menyentuh mushafnya kada berudu, itu yang hukumnya haram, sedangkan membacanya kada masalah. Selanjutnya lagi
wa taharatu 'anin najasati fi thawbi wal badan wal makan. Sedikit lagi kita biar sampai 30 menit. Syarat sah wudu yang kedua, suci daripada najis pada pakaian dan pada badan dan pada tempat. Apa itu? Suci najis, suci daripada najis pada pakaian. Di dalam kitab ini disebutkan huwa malbusu wal mahmulu wa in lam yataharrak biharakatihi wa kadzalika muttasilu bih. Ialah pakaian yang dipakai, yang dibawa sekalipun tidak bergerak daripada tempatnya itu. Nah, contohnya kayak Pak, misalkan nih pakaian kita nih yang kada sah kita sambayang, misalkan kita nih berpakaian biasa. Nah, makanya ini perlu perhatikan benar pakaian rahatan sambayang, karena apabila di pakaian kita ini ada najis, sambayang kita kada sah. Dan ini banyak misalkan di kantong-kantong kalau pina ada bangkai samut. Nah, itu perlu diperhatikan. Misalkan ada bangkai samut di pakaian kita nih, itu termasuk membawa najis. Andai kata dibawa sambayang pakaian yang ada samut mati tadi yang jadi bangkai, itu sambayang kita kada sah. Makanya perhatikan misalnya kita hendak sambayang kantong-kantong baju apakah ada bangkai kah, karena datu mesti diperhatikan. Soalnya nih pernah ulun dikisahkan guru ulun juga dahulu bahwasanya ada jar dahulu di antara ulama juga si Dini ketujuh memakai bulang, memakai bulang. Tapi si Dini kada ingat perhatikan di bulang tuh ada najis kah, karena ada kah. Samingguan memakai bulang itu aja, memakai bulang itu samingguan. Pas sekalinya sebelum ditapas kita lihat Sidin tuh memakai bulang kan otomatis bulang tuh boleh lihat kalau leh. Pas Sidin membuka bulang tuh sekalinya ada bangkai binatang di bulang tadi. Semingguan Sidin mengkada sembahyang. Nah, karena masalah pakaian, karena kan bulang tuh dipakai kalau lah. Nah, dibawa sembahyangnya kada sah. Semingguan Sidin mengkada sembahyang. Nah, takutannya nangka itu, makanya kita mesti perhatikan misalkan anak sembahyang apakah di pakaian kita ada bangkai kah, ada najis kah, kada kah. Andai kata kada masalah untuk dipakai sholat. Nah, yang kedua, suci daripada najis pada badan. Zahirul badanil musalli wa yashmulu dakhilal anfi wal fammi wal ain. Maksud badan di sini ialah zahir badan orang yang sholat dan mencakup juga bagian dalam hidung, mulut dan mata. Nah, misalkan sambayang di hidung masih ada apa tuh keluar darah tuh mimisan kah? Tuh dihilangkan dulu mimisannya. Nah, dihilangkan dulu mimisannya. Karena itu termasuk najis juga kan darah. Nah, atau juga di mana tadi misalkan di mulut ada gusi berdarah, ampihakan tuh gusi berdarahnya, bila sudah asa karing sudah kada keluar lagi, bawa sembahyang kada masalah. Diperhatikan bagian luarnya, bagian termasuk dakhil anfi wal fam wal ain. Nah, bila mata nih kayak mana kisahnya nih, mata banajis kayak apa tuh, bata banajis mungkin kayak apa contohnya ya, mata banajis mata najis saya contohnya nang itu mau juga misalkan ada di mata najis itu dihilangkan dulu hanya sholat, itu contoh di pakaian. Dan yang terakhir di makan, di tempat. Walladzi yulaqihi asna as-salati alladzi yubashiru thawbahu wa badanahu. Suci daripada najis pada tempat. Yang maksud pada tempat sini apa? Ialah yang menjumpai dia akan pertengahan sholat, sedang sholat, yang dia menyentuh akan pakaian dan badannya. Artinya apa? Tempat waktu kita sambahyang tuh, nah tempat kita sujud tuh perhatikan. Andai kata kada najis kada masalah sholat di situ. Tetapi andai kata ada najis bang kayak apa hukumnya? Nah, kayaknya ada hukumnya, karena di sini termasuk misalkan nih contoh supaya kita kasih paham, di antara tempat najis misalkan kita nih kan sujud. Nah, di sujudan kita nih ada najis, di muka kita nih ada najis. Andai kata kita waktu terhatan sujud tadi kada kena najis, kada apa-apa, kada sah aja sambayang kita. Karena waktu kita tempat sujud dan tempat kita waktu sujud itu najisnya kada kena kita tuh kada masalah, karena ada pembahasan di sini. Andai kata disampaikan lampau waktu kita lah, karena masih banyak lagi nah penjelasannya. Insyaallah minggu depan lebih rinci lagi tentang penjelasan suci daripada najis pada tempat, pada pakaian dan pada
Dan insya Allah sampai sini dulu kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan masalah-masalah pada bersuci daripada najis. Ada masalahnya beberapa, kan ada 5 di sini insya Allah kita sampaikan minggu depan. Dan dengan berkat pembacaan ini Allah panjangkan umur kita berataan, Allah sehatkan badan kita berataan, Allah luaskan rezeki kita berataan, dan Allah matikan kita dengan husnul khatimah bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat ulun sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa radha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.